Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk, Mbak. Iya. Silakan duduk dulu di sini. Duduknya Mbaknya udah nyaman. Sebelumnya saya di sini bisa bicara dengan Mbak siapa? Saya Renata, biasa dipanggil Rena. Mbak Rena berarti ya? Iya. Oke. Perkenalkan saya juga ya Mbak. Saya Vera Amelia Putri. Bisa dipanggil Mbak Vera atau Ibu Vera juga bisa. Namanya Mbak Rena aja. Iya. Selanjutnya Mbak Rena hari ini bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah cukup baik. Oke, cukup baik ya Mbak. Lalu sebelum kesini Mbak Rena dari mana aja? Saya tadi habis les. Dari les. Iya. Les apa nih Mbak? Les matematika. Les matematika. Wah, Mbak Rena ini cukup pintar ya Mbak, pakai les matematika juga. Alhamdulillah. Lesnya privat atau umum? Umum. Umum, berarti banyak teman-temannya? Iya. Gitu ya, Mbak. Kira-kira temannya berapa aja? Sekitar 6 orangan. 6 orang itu les privat, les umum matematika ya Mbak? Iya. Berarti Mbak Rena ini masih sekolah? Iya. Sekolah kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11. SMA atau SMK Mbak Renanya? SMA. Oke, SMA. Lalu untuk sekolahnya Mbak Rena gimana? Saya sekolah di SMA Al-Azhar. Di SMA Al-Azhar. Iya. Lalu SMA Al-Azhar menganti itu ya Mbak? Iya. Oke, baik. Lalu jarak rumah Mbak Rena dari rumah ke sekolah? Kalau dari rumah ke sekolah sekitar 3 kiloan. 3 kiloan. Iya. Cukup dekat atau jauh Mbak Rena? Cukup dekat. Cukup dekat. Berarti Mbak Rena ini sukanya yang mepet-mepet gitu ya Mbak? Iya. Soalnya kan cukup dekat gitu ya Mbak ya. Kalau berangkatnya diawali takut nanti kelamaan dulu di sekolah gitu Iya. Lalu selanjutnya Mbak Rena ini di sekolah pasti kan ada ekstrakurikuler ya Mbak. Iya. Mbak Rena mengikuti ekstra tersebut. Mengikuti. Ekstra apa nih Mbak? Saya mengikuti public speaking sama badminton. Sama badminton. Untuk harinya itu Mbak Rena hari apa aja kalau ekstra? Kalau public speaking biasanya hari Selasa, terus kalau yang badminton hari Jumat. Cuma itu Mbak Rena selalu mengikuti atau terkadang bolong-bolong? Kadang bolong-bolong, kadang kayak males. Kayak males gitu ya Mbak. Lalu untuk badmintonnya itu banyak orang, banyak yang mengikuti atau bagaimana? Iya, banyak mengikuti. Kayak enteng aja kalau badminton. Oke, baik. Lalu selanjutnya Mbak Rena kesini kan pasti ada maksud dan tujuannya ya Mbak untuk menemui saya. Nah, adakah hal lain yang ingin diceritakan oleh Mbak Rena? Iya. Jadi yang membuat pikiran saya. Kayak overthinking gitu ya Mbak? Iya. Oke, baik. Sebelumnya Mbak Rena ini pernah melakukan proses konseling apa belum? Kebetulan belum. Berarti baru pertama kali ini aja ya Mbak? Iya. Berarti izinkan saya untuk menjelaskan proses konseling itu bagaimana ya Mbak? Iya. Baik. Jadi gini ya Mbak, proses konseling itu saya sebagai konselor dan Mbak Rena sebagai berperan sebagai konseling yang dimana nanti saya itu hanya membantu permasalahan yang dialami oleh Mbak Rena. Dari selesainya masalah itu nanti tergantung dari kesungguhan Mbak Rena untuk mengikuti proses konseling sesuai dengan tahap-tahapnya, gitu ya Mbak. Apakah Mbak Rena memahami penjelasan singkat dari saya? Iya, paham. Oke, baik. Tetapi Mbak ya, di proses konseling ini nggak hanya satu kali pertemuan aja. Biasanya seminggu itu biasa dilakukan satu kali atau 2 kali pertemuan. Nah, untuk Mbak Rena ini maunya di hari apa, luangnya di hari apa? Kalau hari Rabu sama Sabtu gimana? Kalau kayak Bisa sih Mbak, bisa. Berarti jadwal selanjutnya kita hari Rabu dan Sabtu ya Mbak. Oke, lalu Mbak Rena mintanya jam berapa? kalau habis isya gimana? Harus isya. Boleh sih Mbak, boleh. Mbak Rena bisa langsung datang ke sini aja ya Mbak. Iya. Lalu biasanya di setiap pertemuan itu 30 menit sampai 45 menit. Nah, Mbak Rena maunya yang 30 menit atau yang 45 menit? 30 menit aja. Oke, baik. Untuk proses konseling selanjutnya kita akan melakukan di hari Rabu dan Sabtu setelah Isya durasi 45 menit ya Mbak. Itu Itu
banyak. Oke Mbak Rena tadi kan mengatakan bahwasannya Mbak Rena kan memiliki permasalahan yang mengganggu pikiran Mbak Rena, gitu ya Mbak? Iya. Nah sekarang bisa diceritakan lebih detail lagi. Itu sih Bu, saya overthinking terkait masa depan saya. Overthinking terkait masa depan Mbak Rena. Ya. Masa depannya bagaimana nih Mbak? Saya takut mengecewakan kedua orang tua saya, terutama ibu saya. Beliau selalu menaruh harapan besar kepada saya. Lainnya yang notabene saya kan anak terakhir, jadi beliau itu kayak menaruh harapan besar biar lebih dari kakak-kakaknya. Saya takut gagal gitu loh. Berarti Mbak Rena ini takut gagal gitu ya Mbak, takut mengecewakan kedua orang tua Mbak Rena, terutama ibu Mbak Rena. Nah dengan pemikiran-pemikiran Mbak Rena tersebut, apakah sangat mengganggu kehidupan sehari-hari Mbak Rena? Menurut saya iya, itu sangat mengganggu dari saya. Saya akhir-akhir ini kayak sering tidur lebih Kayak lebih malam gitu ya. malam daripada biasanya. Terus saya juga sering cemas, kayak yang cemas berlebihan gitu. Berarti Mbak Rena ini mengalami cemas berlebihan, juga kayak tertekan gitu ya Mbak, Iya. dengan tuntutan orang tua tadi, dengan kayak tertekan juga dengan tuntutan orang tua, Iya. begitu, Iya. begitu. Orang tua saya kayak menuntut biar lebih dari kakak gitu. Lalu selanjutnya, apakah yang dirasakan Mbak Rena cuma takut saja, cuma tertekan saja? Enggak sih Bu, saya juga merasa sedikit frustasi. Oke, berarti Mbak Rena ini kayak takut, terus tertekan juga, sama agak sedikit frustasi juga gitu ya Mbak. Oke. Lalu selanjutnya Mbak Rena ini tadi kan Mbak Rena mengatakan dengan pemikiran-pemikiran tersebut, Mbak Rena kan mengatakan seperti gangguan tidur gitu ya Mbak, tidurnya jadi malam-malam, sering cemas berlebihan juga, begitu ya Mbak. Lalu adakah gangguan lain yang mengganggu kehidupan Mbak Rena sehari-hari? Ya, saya sulit berkonsentrasi terhadap pelajaran di sekolah. Oke. Terus saya juga hilang nafsu makan saya. Oke, gitu ya Mbak. Saya mengerti perasaan Mbak Rena. Lalu apa yang biasanya Mbak Rena lakukan untuk mengatasi perasaan tersebut? Saya sering melamun, saya juga sering menangis di kamar. Saya juga menghindari interaksi dengan orang-orang sekitar, bahkan dengan keluarga saya. Lalu apa yang biasanya terjadi ketika Mbak Rena tidak bisa memenuhi ekspektasi orang tua Mbak Rena? Saya takut gagal sih Bu, saya juga merasa tidak berguna. Terus saya juga sering dibanding-bandingkan dengan kakak-kakak saya. Kapan pertama kali Mbak Rena merasakan seperti ini? Sejak kelas 10. Di kelas 10 ya Mbak. Lalu apakah ada kejadian spesifik yang sampai membuat Mbak Rena itu berpikir seperti sampai saat ini? Jadi gini Bu, dulu waktu kakak saya SMA itu semuanya itu bisa masuk ke SMA negeri. Sedangkan saya dulu waktu mau daftar ke SMA itu, saya sudah daftar di beberapa SMA negeri, cuman tidak ada satupun yang lolos. Jadi saya takut waktu nanti saya kuliah, saya tidak bisa masuk ke universitas negeri. Itu membuat saya frustasi. Lalu sebenarnya apa yang diharapkan orang tua Mbak Rena dari Mbak Rena ini? Orang tua saya itu berharap agar saya lebih dari kakak-kakak saya gitu loh Bu, lebih sukses. Terus kan saya juga anak terakhir, jadi saya harapkan terbaik bagi mereka. Begitu ya Mbak. Lalu apakah ekspektasi orang tua Mbak Rena ini sesuai dengan pikiran dan kemampuan yang ada pada diri Mbak Rena? Enggak lah Bu, setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap orang juga mempunyai kapasitas masing-masing. Jadi Jadi Mbak Rena ini kayak
terlalu dituntut orang tua, karena kan menurut Mbak Rena ini setiap manusia kan memiliki kelebihan dan kurangnya masing-masing. Ya. Dan Mbak Rena juga sangat tidak menyukai ketika dibanding-bandingkan dengan Ya. kakaknya, gitu ya Mbak. Ya. Lalu apakah Mbak Rena merasa ketika memenuhi ekspektasi orang tua Mbak Rena ini merasa disayangi orang tua Mbak Rena? Iya sih Bu, menurut saya juga gitu. Lalu menurut Mbak Rena, apa yang lebih penting bagi Mbak Rena, mengikuti harapan ekspektasi orang tua atau merasa puas dengan kemampuan yang ada pada diri Mbak Rena? Saya merasa puas dengan kelebihan dan kemampuan dari saya sendiri. Begitu ya Mbak. Jadi Mbak Rena lebih puas dengan kemampuan yang ada pada diri Mbak Rena. Ya. Lalu jika Mbak Rena terus-menerus mengikuti harapan orang lain, kayak tertekan untuk mengikuti harapan orang lain, menurut Mbak Rena apa dampak yang mungkin terjadi pada kesehatan Mbak Rena? Tidur, ya itu tadi Bu, tidur saya jadi terganggu, saya sulit berkonsentrasi waktu di sekolahan, nafsu makan saya mengurang, dan juga saya jadi Mbak Rena ini jika Mbak Rena merasa tertekan, frustasi dengan harapan-harapan orang lain, harapan-harapan orang tua, menurut Mbak Rena dampak yang akan muncul itu tadi kayak seperti gangguan tidur gitu ya Mbak, lalu seperti sulit berkonsentrasi gitu ya Mbak. Lalu apakah dengan mengikuti ekspektasi orang tua Mbak Rena merasa dihargai? iya sih Bu, tapi ya tadi setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke Mbak Rena, lalu jika Mbak Rena tidak bisa memenuhi harapan orang lain, apa yang Mbak Rena pikirkan tentang diri Mbak Rena? Saya bisa sukses dengan kelebihan saya kok Bu. Lalu apa yang bisa Mbak Rena capai? Sekolah saya kan berbasis agama, jadi mungkin saya bisa sukses di bidang keagamaan. Lalu apakah kegagalan, Mbak Rena tadi kan mengatakan bahwasanya Mbak Rena takut gagal jika tidak memenuhi ekspektasi orang tua ya Mbak. Dengan begitu Mbak Rena kan barusan tadi juga berpikir bahwasannya Mbak Rena juga bisa sukses dengan kapasitas dan kemampuan yang Mbak Rena miliki. Nah, apakah menurut Mbak Rena kegagalan selalu buruk? Enggak sih Bu. Lalu apa yang Mbak Rena pelajari dari arti dari sebuah kegagalan? Setiap ada kegagalan pasti ada Kayak iya, ada keberhasilan. Ya. Menurut Mbak Rena, apakah sukses atau gagal dilihat dari satu hal atau dua hal saja? Enggak sih Bu. Lalu apakah keberhasilan Mbak Rena akan menghapus kegagalan dari saudara kandung Mbak Rena? Enggak juga. Apakah harus bertanggung jawab atas kegagalan saudara Mbak Rena? Enggak. Lalu apa yang terjadi jika Mbak Rena tidak memenuhi ekspektasi Mbak Rena? Ekspektasi orang tua Mbak Rena, apakah dunia akan berakhir? Enggak sih Bu. Karena kan setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Lalu bagaimana jika Mbak Rena melihat situasi ini itu dari sudut pandang orang tua Mbak Rena? Mungkin orang tua Mbak Rena menginginkan yang terbaik bagi Mbak Rena. Iya sih Bu, saya merasakan jadi karena tuntutan tadi saya lebih rajin belajar demi menggapai kesuksesan saya. Orang tua Mbak Rena menginginkan Mbak Rena untuk agar rajin belajar, itu dia Mbak. Mbak Rena berpikir seperti itu. Lalu Untuk saat ini saya cukup sedikit kecewa Bu, karena tadi sebelum kesuksesan pasti kan ada kegagalan dan proses-proses tertentu. ya Mbak. Jadi Mbak Rena mengambil maknanya bahwa pasti sebelum keberhasilan, sebelum kesuksesan itu pasti ada beberapa hal yang gagal. Tapi kan itu tidak menjadi suatu patokan dalam berhasil. Gitu ya Mbak Rena. Iya. Lebih baik dirasa menurut saya ini tadi sudah menunjukkan hampir 30 menit lebih kita sudah melakukan proses konseling. Jadi untuk proses selanjutnya kita akan menjadwalkan lagi ya Mbak yang dengan kesepakatan kemarin. Iya.
Sebelumnya saya berterima kasih dikarenakan Mbak Rena mau untuk datang ke sini melakukan proses konseling dengan saya. Bu, saya juga berterima kasih pada Ibu yang mendengarkan keluh kesah saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rena. Saya pulang dulu ya Bu. Oke, baik, hati-hati di jalan ya Mbak Rena. Ya, kasih Bu. Oke.